Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Wafi Sansa dengan NIM 40040340256200006. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kembali lagi nih di pelajaran kita yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, kali ini kita masih dengan mengenai fundamental pemrograman C++ nih teman-teman. Kita ngelanjutin dua video yang sebelumnya teman-teman mengenai dasar pemrograman C++. Nah, kali ini juga kita akan masih bahas dasar pemrograman C++. Nah, nanti ada apa aja sih yang ada di video. Nanti saya akan jelaskan mengenai materi-materinya. Oke, mungkin itu aja. Langsung aja saya akan menjelaskan materi-materinya. Tolong disimak dengan baik ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan file Markdown teman-teman untuk membaca codingannya teman-teman, dan di sini nanti jadi segini seperti file gini teman-teman. Nah, Markdown ini keren banget buat kita ngebaca, buat apapun itu. Jadi kita tinggal ngoding aja teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas mengenai sini terdapat daftar isi teman-teman. Yang pertama di sini ada if, else, dan logika boolean teman-teman. Lalu di sini yang kedua kita akan ngebahas looping for, while, dan iterasi array teman-teman. Nah, di sini yang ketiga ada latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian teman-teman. Lalu yang keempat di sini kita akan melakukan perbedaan parameter by copy dan by reference teman-teman. Nah, di sini yang kelima yaitu prototipe fungsi dengan contoh teman-teman. Lalu yang keenam sini ada pemisahan berkas, .hpp dan .cpp teman-teman. Lalu di sini ada yang ketujuh yaitu program modular sederhana. Lalu yang ke-8 ada korelasi dan hubungan antar konsep teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman di sini yang pertama yaitu if, else, dan logika boolean teman-teman. Sini ada penjelasan kodenya teman-teman. Program ini mendemonstrasikan penggunaan struktur kontrol kondisional dan operator logika boolean dalam C++ teman-teman. Nah, struktur if, dan else seperti ini teman-teman. If nilai lebih dari 90, maka cout yaitu nilai A yaitu sangat baik teman-teman. Jika dia lebih dari 90, maka dia akan nilainya A teman-teman. Nah, kalau dia ini di sini else if teman-teman, nilai sama dengan lebih dari sama dengan 80 teman-teman. Cout maka nilai B sama dengan baik. Dia akan misalkan lebih dari 80 kurang kurang lebih dari 80 lebih dari sama dengan 80, maka dia munculkan nilai B yaitu baik teman-teman. Sini kita menggunakan else if lagi yaitu nilai lebih dari 70, maka dia akan cout nilai C sama dengan C yaitu cukup teman-teman. Misalkan dari rentang 79 sampai 70 dia maka nilainya akan C teman-teman. Lalu sini kita menggunakan else teman-teman. Nah, sini akan cout lalu nilai D itu tidak lulus teman-teman. Nah, misalkan dia rentang nilai itu 69 ke bawah, 69 sampai 0 teman-teman, maka dia itu tidak lulus teman-teman. Dan nilainya itu D. Nah, di sini kita akan ketahui yaitu if mengevaluasi kondisi pertama teman. Nah, sini kondisi pertama teman-teman jika nilai A itu sangat baik teman-teman. Nah, else if mengevaluasi kondisi alternatif jika sebelumnya false teman-teman. Nah, habis itu yaitu else itu menangani semua kasus yang tidak memenuhi kondisi di atas teman-teman. Jadi tidak memenuhi kondisi di atas dia akan menggunakan else teman-teman. Nah, sini ada operator logika boolean teman-teman. Program menggunakan 3 operator logika utama teman-teman. Nah, sini yaitu menggunakan n. Nah, kalau n ini tandanya variabelnya itu menggunakan dan gini teman-teman. Itu
kedua kondisi harus benar. Misalkan gini teman, if lulus, nah sini menggunakan and teman-teman. Lalu nilai bagus, maka keduanya harus true teman-teman. Sini menggunakan OR teman-teman. Operasi OR itu salah satu kondisi harus benar teman-teman. Nah, dia tandanya seperti ini teman-teman. Garis lurus 2 teman-teman. Nah, sini if lulus tanda OR yaitu nilai bagus, maka salah satu atau keduanya true teman-teman. Nilai benar teman-teman. Nah, misalkan sini not teman-teman, dia itu membalik nilai boolean teman-teman. Membalik nilai boolean, misalkan if tanda seru lulus, maka jika lulus sama dengan false teman-teman. Dia akan false. Nah, konsep pentingnya yaitu evaluasi kondisional. Program melakukan pengecekan berurutan dari kondisi terketat ke terlonggar. Nah, sini shortcut evaluation teman-teman. Operator operator and dan or berhenti evaluasi jika hasil kedua diketahui teman-teman. Lalu di sini saya akan membahas mengenai looping for, while, do while, dan iterasi array teman-teman. Sini program ini menunjukkan 4 jenis looping dan cara mengiterasi array dalam C++. Nanti kita akan sehabis saya menjelaskan materi, saya akan mendemonstrasikan programnya teman-teman. Oke, di sini yang pertama ada looping for teman-teman. Nah, looping for ini seperti ini teman-teman. For integer i sama dengan i, maka lebih dari 5, maka dia akan i plus plus ini teman-teman. Atau mengincrement teman-teman. Nah, misalkan dia akan cout iterasi ke sini berapa inputnya, maka dia akan dia nl teman-teman. Nah, sini yaitu gunakan ketika jumlah iterasi diketahui sebelumnya teman-teman. Keuntungannya yaitu semua control loop dalam satu baris teman-teman. Loop dalam satu baris teman-teman yang looping for. Nah, sini ada looping while teman-teman. Gini teman, J kurang dari 5 maka dia akan cout while ke J terus NL maka J plus teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, sini yaitu gunakan ketika jumlah iterasi tidak pasti. Looping while ini digunakan ketika jumlah iterasi tidak pasti. Itu bergantung pada kondisi dan karakteristiknya yaitu mengecek kondisi sebelum eksekusi, teman-teman. Sini lalu ada looping do while, teman-teman. Looping do while ini seperti ini programnya, teman-teman. Do, nah cout do while di sini contohnya disediakan while kurang dari sama dengan 5, teman-teman. Nah, karakteristiknya yaitu looping do while ini mengecek kondisi setelah eksekusi minimal 1 kali eksekusi, teman-teman. Nah, ini looping do while ini digunakan ketika ingin mengeksekusi minimal sekali, teman-teman. Nah, lalu ada iterasi array ini, teman-teman. Nah, iterasi array ini ada for loop tradisional. Nah, sini teman-teman contoh codingannya, dan di sini lalu ada range based for loop. Nah, sini ada contoh codingannya teman-teman seperti ini. Contohnya for loop tradisional ini seperti ini dan range based for loop ini seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada terdapat perbedaan utama. Yang loop for sini cek kondisinya sebelum terus min eksekusi 0 dan kapan digunakannya ketika iterasi diketahui. Dan sini kalau loop while cek kondisinya itu sebelum, lalu eksekusinya tidak ada, lalu kapan digunakannya yaitu kondisi dinamis, teman-teman. Nah, di sini ada loop do while kondisinya cek kondisinya ketika sesudah, teman-teman. Eksekusinya yaitu 1 dan kapan digunakannya itu perlu eksekusi minimal 1 kali, teman-teman. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian, teman-teman. Nanti ada contoh programnya, teman-teman. Nanti ketika habis materi nanti saya akan jelaskan bersama yang lainnya, teman-teman. Nah, sini penjelasan kode ini, program ini mengimplementasikan 2 latihan praktis yang menggabungkan konsep looping do fungsi. Nah, di sini ada program rata-rata nilai, teman-teman. Nah, void rata-rata nilai, teman-teman.
integer n itu double jumlah sama dengan 0 nilai. Nah, sini teman-teman. Kita menggunakan kan ini buat rata-rata nilai ya. Rata-rata sama dengan jumlah dibagi nilai yang di ini teman-teman. Nah, itu di sini konsep yang digunakan yaitu looping for, itu mengintegrasi input nilai ini teman-teman. Nah, terus lalu input nilai yang sini teman-teman, maksudnya yang ini yang n. Nah, dia akan akumulator pattern teman-teman, variabel jumlah mengumpulkan total. Lalu di sini ada rata-rata. Nah, pembagi total dengan jumlah elemen di sini teman-teman, rata-rata teman-teman. Lalu di sini ada program tabel perkalian teman-teman. Nah, program tabel perkalian ini seperti ini teman-teman, contoh codingannya. Nah, sini konsep yang digunakan yaitu looping for teman-teman, yaitu iterasi dari 1 sampai 0. Nah, perkalian 1 sampai 0 teman-teman perkaliannya. Di sini operasinya aritmatika, yaitu perkalian dengan loop teman-teman. Nah, sini outputnya formatting teman-teman, yaitu output formattingnya itu format tabel yang rapih teman-teman. Nanti dia akan berjejer dengan rapih gitu teman-teman hasil outputnya. Nah, di sini koneksi dengan konsep lain teman-teman. Ini itu menggunakan struktur kontrol for loop. Terus habis itu menerapkan fungsi modular untuk pemisahan tugas, lalu menggunakan tipe data yang sesuai double untuk akurasi. Nah, di sini yang keempat yaitu perbedaan parameter by copy dan by reference, teman-teman. Nah, di sini nanti ada codingannya, nanti saya akan jelaskan sehabis penjelasan materi ini, teman-teman. Nah, sini ada parameter by copy atau by pass by value teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau by copy, nah void tukar by copy integer A, integer B, terus in atau temp dengan A, lalu A sama dengan B sama dengan temp teman-teman. Kan balik. Nah, di sini yaitu perubahan hanya pada copy lokal teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, karakteristiknya teman-teman dari parameter by copy yaitu nilai variabel di copy ke parameter fungsi teman-teman. Nah, perubahan di dalam fungsi tidak mengaruhi variabel asli teman-teman. Tidak memengaruhi variabel asli. Nah, memory overhead untuk copy nilai, lalu aman dari side effect yang tidak diinginkan teman-teman. Nah, kalau di sini lalu ada parameter by reference teman-teman. Nah, parameter by reference ini contoh kodiannya seperti ini teman-teman. Fed tukar by reference ini teman-teman, ini untuk by copy, ini by reference. Nah, dia akan seperti ini variabelnya teman-teman. Dia akan berubah menggunakan menambahkan mm gitu teman-teman. Nah, di sini tuh dia akan beda kan. Nah, lalu di sini ini sama teman-teman. Nah, perubahannya langsung pada variabel asli teman-teman. Kalau di sini kan variabelnya nggak ada yang kegangguan teman-teman, tidak ada apa-apa. Nah, ini kalau by reference ini perubahannya langsung pada variabel asli teman-teman di sini teman-teman. Nah, karakteristiknya nih dari parameter by reference yaitu parameter adalah referensi alias ke variabel asli, lalu perubahan di dalam fungsi langsung mempengaruhi variabel asli. Nah, semua mempengaruhi. Dan tidak ada overhead copy lebih efisien, dapat menyebabkan side effect. Kalau ini teman-teman, kalau parameter by copy itu aman dari side effect, tapi kalau parameter by reference dapat menyebabkan side effect teman-teman. Nah, di sini ada perbandingannya teman-teman. Ada aspeknya by copy by reference. Nah, sini kalau by copy aspeknya di sintak itu variabelnya A, dan kalau by reference itu ada tanda ini teman-teman, ada tambah dan sama A dan A, dan perubahan variabelnya tidak. Kalau by reference itu ada perubahan variabelnya. Kalau memorinya itu by copy itu copy nilai, kalau by reference yaitu alias saja. Nah, kecepatannya mungkin yang by copy lebih lambat, kalau by reference lebih cepat teman-teman. Safety-nya untuk kesafetyannya by copy aman, kalau by reference perlu hati-hati. Dan kapan digunakannya? Kalau by copy yaitu nilai tidak perlu diubah, kalau by reference perlu modifikasi nilai. Nah, di sini ada contoh output programnya teman-teman. Nah, di sini contoh output programnya ini yang by copy teman-teman, X sama dengan 10, Y sama dengan 20 teman-teman.
Nah, lalu di dalam fungsi by copy itu sini A sama dengan 20, B sama dengan 10 teman-teman. Nah, setelah by copy dia akan tetap aja teman-teman. X sama dengan 10, Y sama dengan 10. Nah, tidak berubah kan variabelnya. Nah, kalau sebelum by reference nih, dia sini sebenarnya X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Di dalam fungsi by reference yaitu A sama dengan 20, B sama dengan 10. Nah, setelah by reference dia akan X sama dengan 20, Y sama dengan 10 teman-teman. Dia akan berubah variabelnya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dia akan berubah. Dia akan terbalik gitu teman-teman. Karena munculnya side effect teman-teman. Sini yang kelima ada prototype fungsi dengan contoh teman-teman. Nah, sini nanti ada contoh ininya teman-teman, codingannya nanti saya akan jelasin setelah selesai materinya. Lalu sini ada prototype fungsi, fungsi prototype teman-teman. Nah, sini untuk deklarasi di bagian atas prototype teman-teman. Nah, integer A tambah sini, lalu integer kurang yaitu ini teman-teman, lalu double bagi, sini double void tampilkan info. Nah, tujuan prototype ini teman-teman, prototype fungsi ini yaitu memberitahu compiler tentang eksistensi fungsi teman-teman. Nah, sini lalu memungkinkan fungsi dipanggil sebelum didefinisikan. Lalu yang ketiga yaitu memudahkan organisasi kode, main di atas, fungsi di bawah. Nah, lalu sini ada definisi fungsi teman-teman. Nah, definisi aktual fungsi untuk implementasi. Nah, di sini integer tambah yaitu ini teman-teman contoh codingannya. Nah, di sini ada struktur program dengan prototype teman-teman. Yang pertama yaitu include libraries, yang kedua function prototypes, itu deklarasi, yang ketiga main, function, yang keempat ada function, definition, implementasi. Keuntungan menggunakan prototype itu ada apa aja sih teman-teman? Yaitu fleksibilitasnya yaitu tidak perlu khawatir urutan definisi fungsi, lalu organisasi kodenya yaitu main function bisa berada di atas, kalau komunikasi interface-nya yaitu jelas fungsi apa saja yang tersedia, kalau error detection itu compiler dapat mendeteksi kesalahan pemanggilan lebih awal teman-teman. Koneksi dengan konsep lain. Nah, di sini teman ada 3 yaitu pertama prototype memungkinkan pemisahan header titik HPP dan implementasi titik CPP. Lalu sini membantu dalam membuat program modular. Lalu yang ketiga itu memudahkan parameter passing, by copy atau reference didefinisikan di prototype teman-teman. Nah, sini ada yang keenam ada pemisahan berkas .hpp dan .cpp teman-teman. Nanti ada contohnya programnya HPP dan CPP teman-teman. Program ini menunjukkan praktik base dalam C++ pemisahan antara deklarasi header atau HPP dan implementasinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada contohnya yang file HDD, yang file header maksud saya. Di sini ada dia kan ini if and def. Nah, persamaan underscore HPP, terus define persamaan underscore HPP. Konstanta dia const double ini contoh ininya teman-teman codingannya. Dia lalu sini untuk mengakhirinya ada and if teman-teman. Nah, isi header file sini ada include guardnya yaitu if and def lalu define lalu and div teman-teman. Itu menjaga multiply inclusion teman-teman. Deklarasi fungsinya yaitu hanya signature teman-teman, nama, parameter, return type. Lalu konstantanya nilai tetap yang bersama. Struktur datanya jika ada yaitu struktur kelas teman-teman. Kalau file implementasinya seperti ini teman-teman. Ini kan header teman-teman. File headernya ini file implementasinya teman-teman. Nah, sama aja sebenarnya. Nah, sini stack include 6 underscore pemisahan underscore file titik hpp teman-teman. Include file hpp teman-teman. Include file ini. Nah, di sini implementasi fungsi double luas lingkaran double radius return teman-teman. Nah, isi implementasinya ntar ada saya itu include nama file HPP ini teman-teman.
Nah, implementasi lengkapnya body fungsi dengan logika struktur pemisahan file, teman-teman. Header file itu ada include guard, constant, function declaration, data structure. Implementasi file sini ada include header dan function definition. Keuntungan pemisahan file nih teman-teman. Sini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada modularitas, yaitu kode terorganisir dan mudah dipelihara. Lalu yang kedua ada reusability, yaitu header dapat di-include di multiply file. Lalu yang ketiga ada compilation, yaitu perubahan informasi tidak perlu recompile semua file. Yang keempat ada klaritas, yaitu pemisahan jelas antara interface atau header dan implementation. Lalu sini ada teamwork teman-teman, memudahkan kolaborasi satu orang di header, itu satu di implementasi. Sini ada praktik best praktik, yaitu ada include guard, selalu gunakan untuk mencegah multiple definition. Sini ada naming convention, yaitu gunakan nama yang konsisten teman-teman. Lalu ada documentation, itu tambahkan komentar di header untuk dokumentasi. Lalu ada dependency management, hanya include yang diperlukan. Sini yang terakhir yaitu program modular sederhana. Nanti saya akan menjalankan program modular sederhana sehabis materi ini teman-teman. Nah, di sini penjelasan kodenya ini teman-teman. Program ini mengimplementasikan konsep program modular lengkap dengan struktur data, fungsi-fungsi terpisah, dan penggunaan semua konsep sebelumnya teman-teman. Penggunaan semua sebelumnya yang tadi teman-teman. Nah, sini struktur datanya, struktur datanya itu struk mahasiswa teman-teman. Ini mahasiswa, ada string nama, integer name, terus double-nya ada nilai. Lalu sini menggunakan struct untuk mengelompokkan data terkait. Untuk mengelompokin data ini teman-teman, string nama, lalu integer name, double nilai. Nah, mirip dengan class namun dengan default public access. Fungsi-fungsi modular di sini teman-teman yaitu misalkan tampilkan menu itu teman. Nanti di programnya itu menampilkan menu program. Nah, ini teman-teman. Nilai logik kondisional untuk status, proses menu yaitu input nilai, switch case untuk routing menu. Switch case statementnya di sini teman-teman seperti ini contohnya, dan konsep yang digunakan yaitu switch case, alternatif dan if else chain untuk multiple condition, lalu break yang mencegah file throw ke case berikutnya, lalu default menangani input yang tidak valid. Default di sini teman-teman untuk menangani input yang tidak valid, misalkan break di sini untuk mencegah fall ke case berikutnya teman-teman. Misalkan di sini break untuk mencegah fall dropnya. Jadi kalau switch case itu alternatif dari if else chain untuk multiply condition teman-teman. Sini ada karakteristik program modular teman-teman. Nah, yang pertama yaitu separation of concern, yaitu setiap fungsi punya tugas spesifik teman-teman. Lalu yang kedua ada reusability, yaitu fungsi dapat dipanggil berulang teman-teman. Lalu yang ketiga adalah mintability, yaitu mudah diubah dan diperbaiki teman-teman. Lalu yang keempat ada readability, kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan yang kelima ada testability teman-teman, itu setiap fungsi dapat diuji secara independen teman-teman. Sini ada alur programnya teman-teman. Menu, tampilan menu, input pilihan, lalu proses menu, switch case, case pertama itu input data, case kedua itu tampilkan data, case 3 tentukan status, lalu case 4 itu exit teman-teman, dan dia akan meloop teman-teman jika pengen mengulang. Nah, sini yang ke-8 ada kolerasi dan hubungan antar konsep teman-teman. Hubungan hierarkis konsep teman-teman. Yang pertama ada konsep dasar teman-teman. Pertama ada if else atau kontrol alur, looping, iterasi, lalu boolean, logic, yaitu kondisi teman-teman. Nah, yang kedua ada konsep menengah, yaitu fungsi, yaitu untuk parameter passing, prototype itu untuk deklarasi, yang lalu program latihan itu aplikasi praktis teman-teman. Nah, konsep lanjutannya yaitu ada pemisahan file atau organisasi, lalu program modular itu best praktik. Nah, di sini ada koneksi antara source code nih teman-teman. Kalau if else atau program latihan di sini itu untuk program latihan menggunakan if else untuk validasi input teman-teman. Dan lalu logika boolean digunakan untuk menentukan status teman-teman. Di sini ada looping untuk program latihan. Misalkan program rata-rata menggunakan for loop untuk input iteratif, tabel perkalian menggunakan for loop untuk
generasi tabel. Sini yang ketiga ada parameter passing, itu program modular. Sini untuk program modular menggunakan by reference untuk modifikasi data, lalu menggunakan cons reference untuk data yang tidak diubah. Nah, sini ada yang empat, itu prototype, pemisahan file, teman-teman. Sini prototype adalah dasar file header file atau .hpp, dan header file berisi prototype implementasi di cpp, teman-teman, .cpp. Nah, sini ada pemisahan file program modular. Program modular mengimplementasikan pemisahan file, lalu struktur modular memerlukan organisasi file yang baik. Lalu yang keenam, sini ke semua konsep program modular. Program modular mengintegrasi semua konsep, teman-teman, program modular. Dan di if else, switch case kondisi, looping do while untuk loop, fungsi modular, parameter by reference untuk modifikasi data, kalau prototype di header file, kalau pemisahan file ada .hpp dan cpp, teman-teman. Sini diagram alur pembelajaran kita nanti seperti ini. Lalu sini nah, sini teman-teman kontrol alur yang jelas. Nah, parameter berefisien, struktur modular, sini ada. Nah, di sini ada kesimpulan hubungannya, teman-teman. Semua konsep dalam source code ini saling terhubung dalam sebuah progression pembelajaran. Pertama ada kondisi dasar, itu if else looping, itu untuk fondasi pemrograman. Lalu ada aplikasi praktis atau program latihan, itu untuk implementasi konsep dasar. Lalu ada konsep lanjutan untuk parameter prototype, itu optimasi dan organisasi. Lalu yang keempat ada best practice atau pemisahan file modular, yaitu untuk standar industri, teman-teman. Program modular adalah puncak integrasi yang menunjukkan bagaimana semua kondisi bekerja bersama dalam sebuah aplikasi nyata. Sini ada referensi dan catatan. Tips pengembangan lebih lanjut, teman-teman. Error handling, itu tambahkan try catch atau exception handling. Lalu yang kedua ada input validation, lalu validasi input dan mencegah error. Ada file IO, simpan dan load data dari file. Lalu ada object oriented, lalu convert struct ke class dengan encryption. Lalu ada STL containers, yaitu gunakan vector map untuk struktur data lebih kompleks. Konsep yang perlu dipelajari selanjutnya yaitu ada pointer dan memory, class object programming, template dan builder programming, dan exception handling, yaitu itu file operation, lalu STL itu standar template library. Nah, dibuat untuk mudah membuat pemahaman korelasi antara konsep dan dasar pemrograman C++. Oke, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai rangkuman source code, yaitu konsep dasar pemrograman, teman-teman. Mungkin saya langsung aja ke contoh codingan dari if else dan logika boolean, dari looping for while, lalu latihan program rata-rata dan nilai tabel perkalian, lalu ke perbedaan parameter by copy dan by reference, lalu ke prototype fungsi dengan contoh, lalu ke 6 pemisahan berkas .hpp dan .cpp, lalu ke program modular sederhana. Oke, langsung aja. Nah, teman-teman, di sini kita langsung ke yang codingan pertama kita yang mengenai if, else, dan boolean, teman-teman. Nah, di sini ini, teman-teman. Nah, di sini integer nilai. Nah, teman-teman, di sini masukkan nilai 0 sampai 100, kan, teman-teman. Nah, di sini kita suruh masukin nilai 0 sampai 100. Nah, ini ada if, else, if, dan else, teman-teman. Misalkan nilai lebih dari sama dengan 90, maka dia nilai A sangat baik. Lalu else if nilai lebih dari sama dengan 80, dia nilai B, yaitu baik. Maka di sini kita taruh else if, maka nilai lebih dari 70, maka dia akan see out, see out nilai C, yaitu cukup, teman-teman. Sini ada else, teman-teman, akhir tadi itu dia akan see out nilai D tidak lulus. Nah, sini juga ada logika boolean, teman-teman. Misalkan dia lulus tuh tandanya nilainya lebih dari 70, teman-teman. Nah, kalau dia kan menggunakan bool, teman-teman. Bool itu boolean, teman-teman. Jika lulus itu nilai lebih dari 70, kalau nilai bagus sama dengan nilai sama dengan 20, lebih dari sama dengan 20. Nah, sini ada operator boolean
boolean teman-teman. Lulus dan nilai bagus, nilai bagus teman-teman. Sini dia menggunakan operatornya menggunakan and gitu. Misalkan si out selamat Anda lulus dengan nilai baik. Di sini lulus dia menggunakan OR. Nah, di sini itu Anda lulus atau mendapat nilai baik. Di sini ada if lulus, tandanya lulus doang. Dia menggunakan tanda and teman-teman. Nah, sini si out maka dia akan munculkan maaf Anda tidak lulus. Oke, langsung saya jalan aja. Nama. Sini masukkan nilai. Nilainya masukkan nilainya 91. Nah, sorry teman-teman. Nah, saya munculin nilainya 1 teman-teman. Nilai 1 kan itu di bawah 70 ya teman-teman. Nah, dia akan sini maka dia akan memberitahu itu nilai tidak lulus. Nah, di sini dia akan print menggunakan logika booleannya itu yang ini teman. If lulus, dia maaf Anda tidak lulus, dia menggunakan and teman-teman. Nah, coba lagi ya teman-teman. Misalkan saya pengen masukinnya itu untuk nilai B, berarti tandanya harus 85 misalkan. Nah, dia akan B ya baik teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu dia selamat Anda lulus dengan nilai baik. Di sini selamat Anda lulus dengan nilai baik. Baik, karena di sini logika booleannya kita atur kalau lulus itu lebih dari kurang lebih dari 70, kalau nilai bagus lebih dari sama dengan 80 teman-teman. Nah, misalkan saya coba yang ini teman-teman yang untuk nilai A. Nah, misalkan nilai A-nya itu kan harus di atas 60, misalkan saya 95. Set, nilai A sangat baik. Nah, selamat Anda lulus dengan nilai baik. Nah, di sini logika booleannya ada ya teman-teman. Nah, nilai lebih dari sama dengan 70 itu dia akan nilainya, maka dia akan lulus teman-teman. Dan operator booleannya dia menggunakan yang ini teman-teman, menggunakan menggunakan n, operator booleannya n teman-teman. Maka dia akan selamat Anda lulus dengan nilai baik. Oke, itu aja mengenai if else dan boolean teman-teman. Selanjutnya saya akan ke looping. Sini teman-teman, looping ini seperti ini contohnya teman-teman yang udah saya jelaskan tadi di materi tadi, dan ini contoh codingannya. Dia akan looping for seperti ini. Dia akan iterasi ke ini teman-teman. Lalu sini ada looping while. Looping while ini seperti ini teman-teman. J. Nah, di sini lalu looping do while. Lalu di sini ada iterasi array. Nah, 10, 20, 30, 40. Nah, sini ada for loop untuk array, untuk menggunakan for. Di sini itu, lalu di sini ada range based for loop. Nah, di sini teman-teman saya udah jelasin. Nah, looping for itu iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, kelima. Looping while ke-1, while kedua, while kelima. Sini teman-teman, nah iterasi array yang masukin kan tadi sini teman-teman. Kurang dari 5 teman-teman. Berarti dia akan while 5. Lalu di sini ada looping do while. Looping while dia sampai kurang dari 5 juga. Sini udah kita atur kan teman-teman. Dan iterasi array sini kita masukinnya 10, 20, 30, 40, 50. Dan ini menggunakan for. Kalau menggunakan for itu 10, 20, 30, 40. Kalau menggunakan range base yaitu 10, 20, 30, 40. Nah, itu teman-teman yang udah saya jelaskan mengenai looping. Lalu sini ada program latihan teman-teman. Nah, program latihan di sini itu program rata-rata nilai teman-teman. Nah, di sini jumlahnya sama dengan 0 nilai. Lalu di sini dia menggunakan for. Nah, lalu di sini ada rata-rata sama dengan jumlah dibagi n teman-teman untuk merata-rata nilai. Nah, di sini itu
menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah dibagi N. Nah, sini teman-teman. Nah, di sini ada program tabel perkalian, teman-teman. Nah, di sini tabel perkalian integer N, lalu cout, dia akan munculkan program tabel untuk di awal, lalu cout lagi, dia masukkan angka untuk tabel perkalian, lalu in untuk masukkan yang mau berapanya itu, teman-teman. Masukkan dia in itu kan dia akan mencakup ini kurang dari 10, berarti perkalian cuma perkalian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, teman-teman. Lalu di sini main tabel rata-rata, kita akan langsung aja menjalanin. Nah, program rata nilai, masukkan jumlah nilai tiga aja teman-teman, gak usah banyak. Nilai 1 yaitu 70, lalu 75, lalu 80. Nah, di sini rata-rata nilai dari ketiga nilai tersebut yaitu 75, karena sudah menggunakan rumus rata-rata nilai. Lalu di sini ada program tabel perkalian, yaitu masukkan angka untuk tabel perkalian. Misalkan di sini kan kita sudah merograminnya satu perkalian 1 sampai 10. Misalkan kita perkalian 10, teman-teman. Nah, dia akan munculkan tabel perkalian 10. Nah, 10, 20, 30 dan benar kan, teman-teman. Nah, mungkin itu aja mengenai program latihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter copy reference, teman-teman. Nah, parameter copy reference seperti ini, teman-teman. Dia akan seperti ini, dan seperti tadi yang saya jelaskan, dia di variabelnya terdapat perbedaan, dan di sini teman-teman, dari sini dia terdapat perbedaan. Kalau parameter by reference ada tambahan dan ini, teman, variabel dan gini, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita tes ini, kita langsung run aja. Nah, sini teman, ini muncul outputnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah by copy, dia akan X sama dengan 10, Y sama dengan 10 nih. Ini sebelum by copy nih. Dia kalau setelah by copy, dia tetap aja teman-teman nilai X-nya tidak berubah. Nah, kalau by reference nih, dia X sama dengan 10, Y sama dengan 10. Nah, lalu di dalam fungsinya itu A sama dengan 20, B sama dengan 10. Yaitu setelah by reference, dia X sama dengan 20, Y sama dengan 20. Dia akan tertukar, teman-teman. Nah, nilai X dan Y berubah kan, teman-teman, karena referensi asli yang ditukar. Itu mungkin selanjutnya saya akan menuju ke pemisahan file .hpp, teman-teman. Nah, di sini .hpp itu header file, teman-teman. Nah, di sini contohnya itu ada stack if and def persamaan underscore hpp, lalu ada hashtag define persamaan underscore hpp. Nah, di sini ada file itu deklarasi fungsi dan konstanta. Nah, sini ada contoh mainnya, teman-teman, main programnya. Ini contoh dari HPP, teman-teman. Nah, di sini untuk akhirnya itu dia ada stack and if, itu and if, teman-teman, persamaan HPP. Nah, di sini kita ke CPP-nya, teman-teman, pemisahan file yang .cpp. Nah, sini dia ada include stream. Nah, di sini ada include 6 underscore pemisahan file .hpp. Dia akan munculkan ini, teman, include ini, teman-teman, pemisahan file ini, teman. Nah, sini teman-teman ada implementasi fungsi dari header file. Lalu sini ada program ini, teman-teman, pemisahan berkas. Nah, ini untuk cout tadi. Nah, ini ada double radius gitu, teman-teman. Kita coba jalanin aja ya. Nah, sini program penilaian berkas.hpp dan cpp, teman-teman. Nanti kita cetaknya ini kan, teman-teman. Nah, mungkin itu yang udah saya jelaskan mengenai pemisahan file .hpp. Lalu di sini ada yang ketujuh, yaitu program modular, teman-teman. Program modular di sini ada implementasi fungsi-fungsi modular seperti yaitu program modular sederhananya itu menginput data mahasiswa, tampilan data mahasiswa, lalu tentukan status kelulusan, dan lalu ada pilih untuk menu untuk keluar. Nah, di sini mungkin saya langsung aja coba running run code. Nah, yang pertama di sini input data mahasiswa. Kita dua ya, teman-teman. Nah,
input data mahasiswa sini pertama ada kita klik satu dulu input nama. Input namanya di sini Abdul, misalkan Abdul Fatah Hasan. Lalu sini NIM-nya NIM 00000 misalkan NIM-nya. Lalu nilainya dia 98. Nah, input data mahasiswanya sini kita ngecek input data mahasiswa misalkan. Tampilkan data mahasiswa, tampilkan mahasiswa di sini. Dia data mahasiswa itu, nah dia langsung keluarkan data mahasiswanya namanya Abdul Fatah Hasan, nilainya 98. Misalkan kita ingin mengetahui tampilan data mahasiswa, kita langsung aja pilih 3. Dia sebenarnya lulus teman-teman, karena kita sudah mengatur nilainya, misalkan tentukan status lebih dari sama dengan 70 itu dia lulus, misalkan dia di bawah 70 itu tandanya tidak lulus. Nah, di sini lalu kita tentukan status kelulusan, udah kita langsung aja keluar. Set, sudah. Nah, udah gitu teman-teman, pilih selesai teman-teman. Mungkin ini program modular sudah selesai teman-teman. Nah, sini juga ada program modular.hpp teman-teman. Nah, sama seperti tadi pemisahan filenya seperti ini teman-teman. Untuk program modular yang tadi mengenai program modular sederhana. Nah, ini tuh. Oke guys, nah kalian sudah menonton video materi-materi tadi kan. Jika kalian masih ada kurang paham atau tidak dimengerti, kalian bisa menggunakan AI untuk memperdalam lagi atau menggunakan Google teman-teman untuk mencari tahu dan mencari jurnal-jurnal mengenai algoritma dan pemrograman. Dan mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai fundamental C++ ini teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaian kurang baik, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya sedang belajar untuk mengerti mengenai algoritma dan pemrograman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.